Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Para sahabat sekalian, selamat menyambut hari yang baru, hari Selasa 30 Maret 2021. Saya mengajak kita saudari-saudara pada hari ini merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33. Dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakan siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tapi tak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dimanapun Anda berada, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi yang diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun menduga bahwa dari para murid Yesus, dari antara mereka, salah seorang dari antara mereka akan mengkhianati sang guru,
pengkhianatan itu menjadi sungguh sakit karena dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ternyata Yudas Iskariot telah melakukannya dengan sempurna. Siapa menduga kalau Petrus, si pemberani sekaligus boleh dikatakan si mulut besar, dengan amat gampang, dengan amat mudah mengingkari gurunya, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Alasan keadaan terjepit, situasi atau situasional yang terjadi tidak bisa dijadikan sebagai argumen pembenaran bagi seorang kawan sejati, bagi seorang sahabat sejati. Itu bukan alasan rasionalisasi. Ramalan Yesus dalam perjamuan terakhir ternyata tidak membuat murid-muridnya, orang-orang yang dekat dia, menjadi waspada. Meski Petrus lalu kemudian menjadikan penyesalannya sebagai alasan untuk kemartirannya. Saudari-saudara, kita bisa membayangkan rasa hati Yesus karena dikhianati oleh orang-orang yang dia andalkan, orang-orang terdekatnya. Padahal tentu saja dalam situasi genting seperti itu, kehadiran orang-orang terdekat ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Tapi itulah yang terjadi, faktanya berkata lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, kisah ini menyampaikan kepada kita saat-saat terakhir Yesus menuju kepada Jumat Agung. Tetapi toh kita bisa selalu memetik pesan yang relevan untuk hidup kita sebagai pengikutnya pada masa ini. Kita seringkali saudari-saudara mengecewakan sahabat kita dengan cara-cara seperti ini. Pengkhianatan, menusuk dari belakang, istilah-istilah semacam itu sudah sering kita dengar, bahkan di layar-layar televisi, di media-media sosial. Hari-hari ini pun ada seperti itu. Kesetiaan kita itu ternyata mudah rapuh ketika kepentingan diri kita menjadi tujuan, kesetiaan menjadi rapuh. Dengan mudah teman ditipu, dengan mudah prinsip-prinsip moral dilupakan, dengan mudah pengorbanan sesama diremehkan, dengan mudah iman dikesampingkan, iman disangkal. Itu situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Kepedulian kepada yang membutuhkan justru seringkali kalah oleh nafsu-nafsu negatif, egoisme pribadi. Kebaikan Tuhan melalui berkat-berkat kehidupan kadang memang disepelekan oleh kesombongan, oleh egoisme manusia. Persahabatan sering menjadi medan rekayasa dan kemunafikan. Alangkah baiknya saudari-saudara, di hari-hari pekan suci ini kita berusaha mengkritik diri kita sendiri. Kita meneropong diri kita sendiri dengan jujur, tentu saja dengan tulus dan terbuka, dengan rendah hati. Seperti apakah diriku di hadapan orang-orang terdekatku, pasangan hidup, sahabat, teman, rekan-rekan sekomunitas, orang-orang yang sebetulnya sangat mengandalkan kita. Seperti apakah diri kita?
Dan setelah itu saudara-saudari, mari kita membangun niat yang baru, memupuk nilai kesetiaan satu sama yang lain, memupuk kesetiaan dengan Tuhan sendiri. Semangat beraktivitas. Salam 52, Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menampilkan kepada kami kisah-kisah di akhir menjelang Engkau memenuhi misi perutusan-Mu di tengah dunia. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kelemahan-kelemahan kami, ampunilah kerapuhan-kerapuhan kami yang seringkali mengkhianati Engkau, mengkhianati orang-orang terdekat kami, mengkhianati sahabat-sahabat kami. Mampukan kami untuk membarui diri di hadapan-Mu dengan niat yang tulus, dengan tekad yang mantap, dengan usaha untuk menjadi semakin lebih baik di hadapan-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan orang-orang yang sungguh mengharapkan doa, mengharapkan penyertaan, mengharapkan penyelamatan saudari-saudara kami seiman, mereka yang telah Engkau panggil kembali ke hadirat-Mu, mereka yang sakit, mereka yang dipanggil oleh Tuhan, entah hari ini, kemarin, 7 hari yang lalu, dan hari-hari yang telah terlewati. Semoga mereka semua boleh menikmati kemuliaan bersama-Mu di sorga. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, mereka yang telah dipanggil Tuhan. Segala rencana karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.